Apa yang membedakan Maki dengan Toji? Hal inilah yang menjadi pertanyaan Maki dan kita semua sebagai pembaca Jujutsu Kaisen. Dan buat menjawab hal tersebut, kita pun kedatangan dua karakter baru di chapter sebelumnya. Ada Daido sang samurai dan Mio sang pesumo. Kedua karakter ini punya peran buat memancing perkembangan Maki yang sedang kewalahan melawan kutukan Naoya. Di chapter sebelumnya, Daido sempat beri clue buat Maki agar dirinya bisa bertambah kuat, yaitu soal melihat segala sesuatu selain roh. Maki pun terus kepikiran dengan kata-kata tersebut, karena saat itu Daido yang notabene nggak bisa ngelihat roh kutukan bisa menerapkan serangan telak ke Naoya. Terlebih, dia juga bisa memakai pedang Mai dengan lebih kuat. Nah, di chapter 196 inilah kita bakal tahu maksud dari ucapan Daido. Tapi yang memberikan pencerahan ke Maki kali ini adalah sang pesumo Mio Rokujushi. Dan jawabannya sebenarnya ada di dalam pola pikir Maki sendiri. Oke, buat lebih jelasnya langsung aja kita bahas chapternya. Chapter 196 dibuka dengan penjelasan domain Mio. Jadi domain ini diaktifkan dengan tujuan murni bertanding sumo. Karena itulah ketika aktif, sebuah penghalang akan melindungi petarung dari gangguan luar. Nggak cuma itu aja, segala elemen Jujutsu juga nggak diperbolehkan di sana. Tapi sebagai ganti atau sumpah terikatnya, Mio hanya bisa bertanding ketika pihak lawan setuju. Saat ngeliat Maki, Mio bilang kalau otot di tubuh Maki bakal mubazir kalau nggak digunakan. Dia pun mengajak Maki buat bertanding sumo, dan Maki secara mengejutkan setuju. Hal ini jelas bikin Kamo terkejut. Pasalnya mereka sedang melawan ancaman besar dalam diri Naoya. Selain itu, ada resiko juga kalau Maki malah bakal berakhir terluka. Kamo pun bertanya apa yang Maki pikirkan. Dan Maki ngejawab kalau saat ini dia malah sedang banyak pikiran. Karena itulah dia ingin bersantai sejenak. Mendengar lawannya setuju, Mio pun langsung berteriak kegirangan. Dan pertandingan sumo pun dimulai. Saat ronde pertama dimulai, pikiran Maki masih nggak karuan. Dia masih terbayang kata-kata Daido yang bilang kalau masih ada hal yang Maki belum bisa lihat. Ronde pertama pun berjalan dengan keperkasaan Mio. Dia memulai dengan memutari tubuh Maki dengan cepat dan menyerangnya dari belakang. Mio pun mengunci lengan Maki dan langsung membantingnya. Yap, ronde pertama dimenangkan oleh Mio. Tapi Mio bilang kalau Maki harusnya nggak selemah itu. Saat pertama kali berhadapan dengan Maki, Mio ngerasa kalau sosok tersebut bisa melibasnya kalau dilawan secara langsung. Tapi di ronde itu, Maki malah seakan hilang konsentrasi. Mio pun bertanya ke Maki apa yang sedang dipikirkannya. Disinilah kita diberitahu akar permasalahan Maki. Jadi selama ini Maki selalu berkembang dengan usahanya sendiri. Selama hidupnya, Maki nggak pernah punya sosok yang bisa dianggap sebagai mentor ataupun guru. Dan ini masuk akal karena Kusakabe dan Gojo yang merupakan guru SMK-nya punya gaya bertarung yang berbeda. Gojo adalah penyihir yang sangat mengandalkan teknik kutukan ketimbang fisik. Sementara Kusakabe bertarung dengan berfokus ke simple domain, hal yang nggak bisa dilakukan oleh Maki. Karena itulah Maki nggak pernah berpikir buat mengandalkan orang lain agar bisa bertambah kuat. Segala hal yang Maki capai sekarang adalah murni otodidak. Inilah kenapa waktu Maki mendengar ucapan Daido yang harusnya jadi clue buat perkembangannya, Maki seakan jadi overthinking. Mio pun memutuskan buat membantu Maki dengan menjelaskannya, tapi bukan lewat lisan, melainkan lewat sumo tentunya. Ronde kedua pertandingan sumo pun dimulai. Disinilah Mio dan Maki saling bertukar pikiran sembari beradu otot. Kita pun diperlihatkan halaman yang menyerupai gulungan yang biasa dipakai oleh ninja atau samurai untuk menggambarkan sebuah ajaran. Jadi Mio menganggap kalau Maki saat ini sedang terkekang. Oleh apa? Jawabannya adalah oleh banyak hal. Terkekang oleh diri sendiri, oleh lawan, oleh kutukan, atau malah oleh manusia itu sendiri. Maki pun bilang kalau sumo juga sama-sama hal yang mengekang, dan Mio juga setuju. Tapi meski pemain sumo dikekang oleh ring, para petarung tetaplah manusia yang dibentuk di luar ring. Jadi untuk bisa memahami segala hal yang ada di dalam ring, seorang pesumo juga harus bisa melihat dari sudut pandang luar ring. Dengan kata lain, dia cukup melihat ke dirinya sendiri dan membuang segala hal yang nggak perlu. Dan saat seorang pesumo bisa memahami hal tersebut, tubuhnya akan merasakan sensasi seakan semua hal mengalir ke dalam dirinya. Dari saat dia menginjakkan kakinya ke ring sampai beradu dengan lawan, segala hal seakan bisa dia rasakan. Dari mulai mencium bau cahaya, melihat bentuk suara sampai mengetahui kelemahan diri dan lawannya. Saat itulah kalah dan menang seakan nggak penting lagi, karena saat itu sang pesumo udah mencapai apa yang namanya kebebasan. Sensasi inilah yang dimaksud oleh Daido dengan melihat segala hal. Dan inilah yang harus dicapai oleh Maki.
Untuk memahami dirinya sendiri, Maki juga harus melihat dirinya dari sudut pandang luar, dalam arti out of the box. Maki yang sekarang punya batasan surgawi lebih kuat bisa dibilang adalah anomali di dalam dunia Jujutsu. Jadi Maki nggak bisa menilai dirinya yang sekarang dengan standar yang sama. Maki yang selama ini terbebani oleh pandangan klan Zenin harus bisa membuang segala beban tersebut. Dia harus bisa lebih percaya diri dan menyadari kalau dirinya adalah sosok spesial dengan tubuh yang spesial juga. Intinya adalah Maki cuma perlu mendengarkan apa kata tubuhnya dan membuang segala pikiran yang nggak perlu. Dengan betullah dia bisa mencapai sebuah kebebasan. Makna kebebasan ini jugalah yang dipakai buat menjelaskan sosok Zenin Toji. Toji disebut sebagai sosok yang berhasil meninggalkan segalanya, baik keluarga, klan maupun moral demi mencapai sebuah kebebasan. Pertandingan sumo Maki dan Mio pun berlanjut, tapi Maki yang kali ini seakan mendapat pencerahan terlihat lebih percaya diri. Dan benar aja, saat keduanya kembali beradu, Maki berhasil keluar sebagai pemenangnya. Setelah kalah, domain Mio pun hancur. Maki pun tersenyum lebar dan bilang kalau dia ngerasa luar biasa. Sontak Naoya, Daido, dan Kamo pun terkejut melihat Maki yang seakan punya aura berbeda. Itulah chapter 196 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita bisa ngelihat kalau Maki akhirnya ngedapetin pencerahan. Dan ngelihat Maki tersenyum lebar setelah apa yang terjadi padanya, jelas bikin kita semua bahagia. Maki sekarang seakan udah lepas dari segala tekanan dan beban yang menimpanya. Dan dengan tubuh dan mindsetnya yang sekarang, gaya bertarung Maki pun jelas bakal lebih mulus dan cepat lagi. Dan ini menarik buat ditunggu. Tapi sebenarnya masih ada satu hal lagi yang kemungkinan bakal bikin Maki lebih kuat lagi. Dan jawabannya ada di chapter depan, yaitu soal potensi kekuatan pedang Mai. Jadi setelah Maki mendapat pencerahan soal fisiknya lewat Mio, Daidolah yang nantinya bakal mengajarkan Maki cara memakai pedang Mai. Dan ini jelas menarik karena ada kemungkinan kalau pedang ini bakal bikin Maki lebih menyeramkan dari Toji. Dan ini jelas bukan lagi angan-angan. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.